dalam rangka ya dalam rangka menunjang ya masa depan pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan sport science di Indonesia. Mudah-mudahan mengawali malam ini kita bisa berkontribusi nantinya lebih jauh ya, lebih optimal, dan tentu ini merupakan sarana silaturahmi ya dengan semua pihak yang ada. Nah, ini Pak Acep, kita mungkin lebih santai aja Pak Acep ya. Jadi posisinya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, Ya. ini buku pertama ya yang kita sosialisasikan, yang kita apa namanya, yang kita bedah di sini. Nanti ada beberapa buku saya dan juga beberapa buku rekan-rekan dosen ya, yang tentu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah setiap pekannya ya akan selalu ada materi-materi ya dan juga pelatihan-pelatihan. Mudah-mudahan secara konsisten nanti kita bisa memberikan impact ya untuk masyarakat lebih luas. Nah, ini buku terkait dengan physical education and philosophy ya, exploring the connections. Ya, ini memang kaitannya dengan ada kaitannya dengan materi-materi ataupun kalau di perkuliahan S1 ya, itu ada asas dan falsafah pendidikan jasmani ya. Kalau mungkin di Unpam ya, di Penjas Unpam itu ada di semester 2, betul ya? Ini ada yang di semester 2 mahasiswa Penjas Unpam? Ya, saya kira ada Ada, ya. ada. Nah, Ada, Pak. Ada, Pak. dan Ada Pak, hadir, saya hadir. saya rasa posisinya akan terus berlanjut ya, akan terus berkembang dan selalu ketika apa namanya? eh, dan ini merupakan materi fondasi untuk rekan-rekan nanti menyelesaikan studi S1 khususnya yang di prodi Penjas ya, di jurusan Penjas, baik itu di Unpam maupun juga di prodi sejenis ya di universitas lain gitu ya. Karena nanti rujukan terkait dengan penelitian dan lain sebagainya itu ada di mata kuliah atau mata kuliah asas dan falsafah pendidikan jasmani, termasuk juga mungkin pembahasan ini menjadi rujukan nanti kawan-kawan menyelesaikan studi, terutama melengkapi referensi-referensi ya terkait dengan pendidikan jasmani. Nah, oke. Nah, ini ya rekan-rekan semua, Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin sebelum kita membedah ya di sini ada beberapa poin yang saya kutip terkait dengan pendidikan jasmani. Jadi pendidikan jasmani itu merupakan mata pelajaran penting ya di institusi pendidikan, eh, yang tentunya diterapkan di semua jenjang pendidikan, baik sekolah untuk usia dini atau TK, sekolah dasar, SD maupun menengah, pertama SMP, sekolah menengah atas, SMA maupun di perguruan tinggi. Nah, pendidikan jasmani juga diterapkan pada sekolah formal maupun non formal. Di sekolah swasta atau negeri seperti misalnya di SKB, PKBM, SLB ya. Ini saya kutip dari buku saya sendiri nih ya, Gunawan 2025. Nah, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Melalui pendidikan jasmani, seorang guru dan siswa memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang murid. Dalam prosesnya, melalui pendidikan jasmani, siswa dapat berkembang secara kognitif, afektif, dan psikomotornya. Adapun peran strategis bagi seorang guru yaitu menjadi fasilitator bagi seorang murid, ya, untuk dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk menjadi bekal dan kecakapan hidupnya di masa depan, ya. Jadi ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang mana tujuannya ya goalsnya yaitu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik.
Nah, diturunkan ya dari kebijakan itu, dari tujuan itu menjadi sebuah kebijakan. Kebijakannya tadi Undang-Undang Sisdiknas dan undang-undang lainnya ya yang menjadi penyangga atau legitimasi ya untuk apa namanya aturan ya, sebuah aturan untuk bisa bagaimana mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, itu diturunkan ya menjadi sebuah strategi. Strategi ya makro ya, meso dan mikro. Nah, di tingkatan mikro itu adalah di garda terdepan adalah seorang guru ya, seorang guru pendidikan jasmani. Nah, ini dibahas tuntas melalui buku ini ya, melalui buku Physical Education and Philosophy ya, Exploring the Connections. Buku ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan literasi calon guru ya dan guru pendidikan jasmani di sekolah. Jadi calon guru ya, bahkan posisinya itu yang baru lulus S1 pendidikan jasmani belum bisa disebut guru ya, tapi masih calon guru gitu. Kenapa? Karena harus melalui pendidikan profesi guru ya, PPG gitu ya, baru dinyatakan sebagai seorang guru ya. Sebentar, chargerannya nih. Allah. Ya. Oke. Nah, di buku ini ya, eh, di buku ini dijelaskan ya terdapat 14 bab ya yang terdiri dari bab satu itu terkait dengan landasan hukum pendidikan jasmani. Ini berbicara terkait dengan kebijakan ya, legitimasi atau dasar hukumnya. Lalu juga bab 2 ini konsep kedudukan dan hakikat pendidikan jasmani itu sendiri. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan jasmani. Yang keempat, esensi gerak dalam pendidikan jasmani. Yang kelima, itu konsep falsafah pendidikan jasmani. Dan yang keenam, sejarah perkembangan pendidikan jasmani. Lalu peran pendidikan jasmani dalam kesehatan masyarakat dan komunitas. Dan yang kedelapan, ya, bab 8 ini terkait dengan model-model orientasi kurikulum pendidikan jasmani. Dan bab 9 ini ruang lingkup program pendidikan jasmani, dan bab 10 itu arah perkembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Dan yang ke-11 ini terkait dengan pendidikan jasmani untuk usia dini ya, lalu juga pendidikan jasmani untuk pendidikan jasmani untuk usia remaja, dan yang terakhir dan yang ke-13 pendidikan jasmani untuk usia dewasa muda, dan yang terakhir ini isu kontemporer dalam pendidikan jasmani. Jadi berbicara juga terkait dengan paradigma lama dan paradigma baru ya. Alhamdulillah buku ini selesai ya, terbit di bulan Juli 2025, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat ya untuk seluruh stakeholders yang ada, terutama dalam ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sedikit mungkin saya menjelaskan ya terkait dengan pengertian filosofi perspektif multidisiplin, multidimensi ya, multidimensi. Nah, yang pertama ini terkait dengan perspektif etimologis. Jadi secara etimologi, ini terkait dengan filsafat ya. Istilah filosofi itu berasal dari bahasa Yunani kuno ya, yaitu philos itu cinta ya artinya, dan sophia itu kebijaksanaan yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Ini menurut Honderitz ya 2005 ya. Lalu pemahaman ini menunjukkan bahwa filsafat pada awalnya adalah sebuah usaha intelektual manusia untuk mencapai atau mencari kebenaran, pemahaman, dan kebijaksanaan dalam hidup. Ya, seringkali di dalam hidup kita itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin dari perspektif religius, seringkali kita menanyakan keberadaan hidup dari seorang manusia, dari manusia itu sendiri. Mengapa?
ada kita di dunia ini dan mengapa kita diciptakan, oleh siapa kita diciptakan, lalu juga untuk apa kita diciptakan, lalu kita bisa mengkomparasi juga terkait dengan perbedaan kita dengan makhluk lain. Barangkali Islam itu memberikan pedoman ya, dan juga mungkin di agama lainnya juga sama, bahwa kita ya sebagai manusia diciptakan berarti ada pencipta ya. Siapa penciptanya? Tuhan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga kita bisa mengkomparasi ya, kita sebagai makhluk yang sempurna diberikan otak untuk bisa berpikir. Kalau kita nggak ada otak, mungkin kita nggak akan mempertanyakan situasi dan kondisi yang ada. Kita punya otak, kita punya wujud yang sempurna. Jika kita compare ya dengan makhluk lainnya, kita memiliki rambut yang begitu indah, warna-warni, beraneka ragam, ya, keriting, hitam, lurus, ya, warna coklat dan sebagainya, termasuk juga telinga untuk mendengar, ya, mata untuk melihat, hidung untuk menghirup udara, ya, oksigen, ya, lalu juga kita memiliki mulut, ya, untuk berbicara dan kita memiliki tubuh dan juga anggota tubuh lainnya, termasuk juga mungkin tulang dalam menopang badan kita, ya, itu sangat-sangat luar biasa, ya. Dari situ perspektif etimologis di mana seorang manusia itu mencari tahu, ya, berusaha untuk memahami, ya, apa namanya, mencari kebenaran, pemahaman dan kebijaksanaan dalam hidup. Terkadang juga, ya, kita ini bisa apa namanya, menyikapi kebijaksanaan, ya, ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala mungkin menciptakan kita dengan wujud yang sempurna, kesempurnaan itu ada dari ketidaksempurnaan, gitu. Kesempurnaan itu ada dari ketidaksempurnaan. Melihat orang lain, ya, selalu ada perbandingan, ya, pembandingan. Nah, berbicara terkait filosofi atau secara etimologis, khususnya kaitannya dengan pendidikan jasmani. Nah, PJOK dalam perspektif etimologis itu asal katanya ada dua ya, pendidikan dan jasmani. Dari bahasa Latin ya, pendidikan itu educare yang berarti to bring up atau to lead out ya. Yakni proses membimbing, mengarahkan dan mengembangkan potensi manusia. Ya, ini. Lalu juga terkait dengan jasmani. Berasal dari kata jasad atau body yang merujuk pada aspek fisik manusia yang berhubungan dengan tubuh, gerak, dan kesehatan. Nah, dengan demikian, pendidikan jasmani dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang berfokus pada pengembangan manusia melalui aktivitas tubuh dan gerak. Jadi pendidikan jasmani, ya, sejauh yang kita pahami, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas fisik, ya, yang bermakna, ya, yang terpilih ataupun dipilih, baik itu melalui permainan, melalui olahraga, yang tujuan utamanya adalah mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, secara holistik, pendidikan jasmani memiliki peranan itu. Dan secara jangka panjang, pendidikan jasmani, ya, itu membentuk habit, kebiasaan, dan awareness, ya, kesadaran diri daripada seseorang ataupun seorang siswa bahwa pentingnya beraktivitas fisik, ya, sehingga memiliki pola hidup yang aktif, lalu juga memiliki physical literacy, ya. Dia melek akan aktivitas fisik gitu ya. Jadi itu ya yang menjadi tujuan utama dari pendidikan jasmani ataupun secara etimologi ya. Oke. Berikutnya pengertian filosofi ya dari perspektif multidimensi ini nomor dua, ini terkait dengan perspektif historis ya. Jadi dalam sejarah filosofi berkembang sejak era Yunani kuno melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Socrates,
Plato, Aristoteles, ya. Filsafat kemudian berkembang di dunia Islam melalui Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali yang menghubungkan pemikiran rasional dengan nilai religius, ya. Nasr 2007. Lalu perkembangan filsafat Barat, ya, modern melalui Descartes, ya. Hingga filsafat kontemporer menunjukkan bahwa filosofi terus beradaptasi dengan tantangan zaman, ya. Nah, perspektif historis untuk Penjas itu sendiri. Nah, ini dijelaskan di buku ini, ya. Jadi dari mulai zaman kuno sampai dengan abad 21, ya, kontemporer. Nah, zaman kuno ini di era Yunani Romawi. Jadi PJOK itu, ya, kalau dulu perspektif lama atau perspektif paradigma lama, PJOK dipandang penting untuk membentuk warga negara sehat, ya, dan tangguh melalui latihan di gimnasium, olahraga, dan persiapan militer. Dan orientasinya adalah prestasi serta kebugaran. Lalu pada abad pertengahan peran PJOK menurun karena dominasi gereja, namun tetap hadir dalam aktivitas fisik seperti berburu dan bela diri. Lalu Renaissance, ya, humanisme menghidupkan kembali PJOK, tubuh dilihat sebagai bagian dari pendidikan seutuhnya. Lalu abad 18 sampai 19 muncul sistem senam, ya, Jerman, Swedia, dan olahraga permainan Inggris yang masuk ke pendidikan formal. Nah, ini penjelasannya banyak di buku, ya, dan buku buku asas dan fase pendidikan jasmani atau buku kaitannya terkait dengan filsafat, alhamdulillah saat ini yang baru terbit baru satu, ya, tapi di saya masih ada dua draft. Mudah-mudahan memang sudah selesai, tapi menunggu momentum, ya, untuk bisa kita publish gitu, ya. Karena lagi-lagi apa namanya, eh kita istilahnya satu persatu nih, ya, dan tergantung momentumnya juga nih. Kalau mungkin dosen Penjas Unpam tahu nih gitu. Gitu. Nah, lalu juga abad 20, ya, PJOK menjadi disiplin ilmu dan bagian kurikulum di banyak negara termasuk di Indonesia. Fokus pada fisik, fisiologis, sosial, dan moral. Lalu di abad 21, ya, orientasinya adalah untuk physical literasi, ya, kontemporer. Nah, ini adapun isu-isunya atau PJOK menghadapi tantangan gaya hidup sedentari, ya, kesehatan mental dan kesetaraan gender, ya, ditekan pendekatan holistik dengan dukungan sport science dan teknologi. Jadi memang ini sudah ada isu-isu, ya, isu-isu terkait dengan teknologi yang begitu berkembang, lalu juga gaya hidup yang mungkin semuanya serba instan, ya, dengan keberadaan gadget di tangan, ya, teman-teman bisa pesan apa namanya segala macam itu melalui aplikasi, dan juga mungkin apa namanya semua sudah ada di gadget kita. Kadang-kadang kita seringkali disibukkan dengan aktivitas kita di depan layar, ya, maupun itu laptop, ya, iPad, lalu juga mungkin di apa namanya di HP, ya, dan lain sebagainya. Sehingga eh, kadangkala yang kita hadapi adalah kekurangan gerak, ya, kekurangan aktivitas gerak. Itu menjadi problematika ataupun isu-isu terkini, dan salah satunya mungkin dengan keberadaan apa namanya teknologi yang berkembang, ya, itu bisa kita kaji, ya, terkait dengan eh, benefit, ya, ataupun hal positif maupun hal negatifnya. Oke. Nah, ini berikutnya, ini kita berbicara terkait dengan perspektif ontologis, ya. Secara ontologis, filosofi filosofi membahas hakikat sesuatu yang ada, being, ya, dan realitas. Pertanyaan mendasar dalam ontologis adalah apa yang nyata dan apa hakikat keberadaan. Dalam konteks ini, filosofi berusaha menjelaskan sifat dasar realitas, misalnya apakah sesuatu bersifat material ataupun imaterial, ya. Yang dimaksud dengan bersifat material itu tuh bisa dilihat, bisa bisa di apa namanya? Bisa dirasakan, ya, melalui panca indera kita. Ini seperti digambar, ya, bisa disentuh, bisa dilihat, ya, seperti misalnya ada bola basketnya, ya, ada lapangannya, ya, ada
bola-bolanya dan sebagainya, ada peralatan-peralatan olahraganya dan sebagainya. Lalu juga geraknya ya secara visual bisa dilihat ya. Nah, sedangkan secara imaterial adalah yang berhubungan dengan sesuatu yang abstrak tapi dapat dirasakan ya. Salah satu contohnya misalnya ini berhubungan dengan psikologi ya, psikologi, mental, emosi ya, terus juga dan hal-hal lain ya. Nah, ini keberadaan atau PJOK dalam perspektif ontologis itu sendiri. Nah, jadi PJOK itu bukan hanya sekedar aktivitas jasmani, melainkan realitas pendidikan yang mengembangkan tubuh, pikiran, dan nilai kehidupan. Jadi memang tadi dikatakan di awal kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Lalu juga tubuh sebagai medium, ya, tubuh dipahami sebagai sarana pendidikan untuk membentuk disiplin, daya juang, dan identitas diri. Dan berikutnya dimensi material dan imaterial. Material ini fisik, otot, kebugaran, kelincahan, ya. Tentu ini bisa diukur, ya, bisa dilihat, ya. Imaterial, mental, motivasi, sportivitas, dan kerjasama. Lalu realitas holistik, ya, BJOK mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan moral, tidak bisa diredukasi hanya pada latihan fisik. Lalu implikasi praktisnya, guru PJOK bukan hanya sekedar pelatih fisik, tetapi pendidik, nilai, pembimbing mental, dan fasilitator perkembangan sosial siswa. Jadi memang orientasinya adalah bahwa pendidikan jasmani itu proses pendidikan ya melalui aktivitas fisik ya. Orientasinya adalah untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa itu sendiri, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Dari sisi afektif ya, dari mulai kerjasama, kedisiplinan, ya, saling menghargai, saling menghormati, sportivitas dan lain sebagainya. Itu menjadi eh, value yang memang dikembangkan melalui pendidikan jasmani. Intinya adalah ontologi PJOK menegaskan bahwa hakikat pendidikan jasmani adalah pendidikan manusia seutuhnya, ya. Ini holistik ya, seutuhnya melalui tubuh dan gerak. Jadi ini konsep filosofi ini tentu perlu dipahami oleh seluruh stakeholders yang ada, terutama yang memang berada di ranah pendidikan jasmani. Jadi ini sangat berguna untuk kawan-kawan untuk bisa menghubungkan ya, ataupun untuk bisa mengimplementasikan nanti menjadi seorang guru ya pendidikan jasmani di sekolah itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dan bagaimana implementasi ataupun strategi-strategi yang dapat dilakukan. Nah, berikutnya ini terkait dengan perspektif epistemologis ya. Jadi epistemologi merupakan cabang filsafat ya yang mengkaji sumber hakikat dan batas-batas pengetahuan manusia. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu? Apa dasar kebenaran pengetahuan? Ya. Dengan demikian filosofi dari sudut epistemologis membantu manusia memahami bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang valid. Artinya memang bisa diukur ya, bisa diukur. Nah, implementasinya ataupun kajian epistemologis terhadap pendidikan jasmani itu sendiri ya. PJOK mengkaji asal-usul, hakikat dan validitas pengetahuan tentang gerak, olahraga, dan kesehatan. Lalu sumber pengetahuannya berasal dari biologi, fisiologi, psikologi, pedagogi, dan sosiologi. Metode perolehannya melalui pengalaman empiris, ya, eksperimen ilmiah, ya. Makanya melalui forum ini, ya, Ibjokesi mendorong untuk seluruh stakeholders yang ada itu bahwa sebagai akademisi kita memiliki peranan penting dalam mengkaji terkait dengan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penjas dan olahraga dan kita mungkin ada kewajiban ya khusus untuk dosen itu meneliti ya mengabdi ya. Nah di situ letak di mana ilmu itu berkembang. Lalu validitas ya menekankan evidence based practice, setiap metode dan strategi harus didukung riset dan data empiris. Ya, lalu batasannya tidak semua aspek PJOK dapat diukur kuantitatif, nilai sportivitas dan pengalaman estetik sering bersifat subjektif. Nah, implikasinya adalah guru PJOK perlu mengintegrasikan teori dan praktik, menggunakan bukti ilmiah serta melakukan refleksi berkelanjutan.
Ini tentu kalau misalnya kawan-kawan, apalagi buat guru ya, buat guru itu ada namanya penelitian tindakan kelas, selalu ada siklus di situ ya. Jadi ketika kita mentreatment ya, lalu juga di sana ada input ya kepada kita sebagai seorang guru ya melakukan atau sejauh mana pendekatan strategi model yang kita lakukan di kelas itu dapat mempengaruhi atau memberikan kinerja yang bagus ya untuk peserta didik sehingga peserta didik memiliki apa namanya perkembangan ya dari sisi nilai dan sebagainya. Nah, intinya adalah dari perspektif epistemologis, PJOK adalah bidang ilmu yang membangun pengetahuan melalui pengalaman, riset, dan refleksi dengan tujuan menghasilkan pembelajaran jasmani yang valid, bermakna, dan holistik. Lalu berikutnya, ini berkaitan dengan perspektif aksiologis. Ya, jadi filosofi juga dipahami melalui aksiologi, yaitu kajian tentang nilai, termasuk etika, moral, ya, estetika, keindahan, dan nilai-nilai memberi makna dalam kehidupan. Aksiologi menekankan bahwa filosofi tidak hanya berorientasi pada teori tetapi juga memberikan landasan nilai dan tindakan manusia. Ini seperti yang terjadi di penjas ya, di olahraga ya. Ini kalau teman-teman lihat gambarnya ya di sini kita bisa refleksi, tervisualisasi bahwa kondisi ini terjalin sportivitas ya di antara atau ketika berkompetisi. Lalu juga di sini ada kerjasama ya. Gambar ini memberikan visualisasi bahwa kerjasama sebagai salah satu nilai yang ada di pendidikan jasmani ketika dalam proses pendidikan itu berlangsung. Nah, di dalam Bejoka sendiri ya perspektif dari aksiologi nilai atau moral ya menanamkan sportivitas, disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat. Ya, lalu juga nilai estetika, keindahan, gerakan olahraga, ya, dan senam. Mungkin di sini kalau sudah kuliah dengan Pak Bambang ya, begitu lincahnya ya, gerakan-gerakan senam dan sebagainya. Itu dari senam irama saja, belum ada senam yang lain gitu ya. Nah, nilai sosial ya membangun kerjasama, solidaritas, toleransi, dan kepemimpinan melalui aktivitas tim. Lalu nilai kesehatan meningkatkan kebugaran, mencegah penyakit, dan mendukung kesehatan mental. Lalu ada nilai edukatif dan karakter, membentuk kepemimpinan, keuletan, pengendalian diri, dan etos kerja. Intinya adalah dari perspektif aksiologi, pendidikan jasmani bukan hanya mengembangkan fisik, tetapi juga sarana pembentukan nilai moral estetika, kesehatan, dan karakter peserta didik. Jadi memang kalau kita rutin-rutin olahraga, misalnya nge-gym dan sebagainya, itu kan memang nggak salah ya. Ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap apa jasmani kita. Lalu juga sering-sering jalan kaki ya, sering-sering berolahraga, itu aktivitas-aktivitas fisik yang memang sangat bermanfaat gitu ya. Nah, lalu berikutnya ini kawan-kawan bisa lihat ya, di sini ada yang menarik ya. Ini nggak tahu nih perut siapa ya kan, berapa bulan ya. Jadi teman-teman secara perspektif praktis ya, ini implementasi di lapangan sebagai guru pendidikan jasmani. Perspektif praktisnya ini dari ya terkait dengan filosofi ya. Jadi filosofi tidak hanya sebatas teori, melainkan juga praktik kehidupan sehari-hari misalnya dalam pendidikan. Filosofi berfungsi sebagai landasan pengembangan kurikulum, metode pengajaran, tujuan pembelajaran, ya. Dan dalam ilmu pengetahuan modern, filosofi menjadi fondasi untuk metodologi riset dan inovasi teknologi. Jadi, filsafat ini, ya, tentu akan sangat mempengaruhi, ya, bagaimana kita apa namanya berdasarkan norma-norma yang ada, berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, yang itu menjadi input masukan yang positif, ya kan, sehingga itu akan mempengaruhi terkait dengan kurikulum yang bisa kita sajikan, ya. Lalu juga kaitannya dengan eh, perspektif praktis, ya, dalam pendidikan jasmani, tentunya dari filsafat ini, filosofi ini. Nah, PJOK dipahami sebagai penerapan nyata konsep filosofis dalam kurikulum, pembelajaran, dan aktivitas sekolah.
Kurikulum bagian integral pendidikan nasional untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Lalu dalam proses pengajarannya, guru bisa menerapkan berbagai model, ya, sport education, ya, teaching game for understanding, ya, cooperative learning, ya, TPSR untuk melatih motorik, taktik, dan nilai sosial. Lalu kesehatan mental, kesehatan masyarakat, PJOK mendukung gaya hidup aktif, mencegah penyakit, dan meningkatkan kesehatan mental. Jadi sekarang itu sudah banyak ya forum-forum yang insya Allah mungkin ke depan juga kita bisa kolaborasi dengan apa namanya dengan produk-produk ya produk-produk yang memang orientasinya itu untuk mendukung kesehatan ya. Saya kira banyak forum saya pernah lihat tuh forum-forum guru PJUK juga ya yang memang posisinya itu eh, seringkali memberikan penyuluhan ataupun fokus utamanya di bidang kesehatan ya. Lalu terkait dengan dari relevansi abad 21, nah ini menjawab tantangan obesitas ya, kesehatan mental dan kesenjangan gender ya dengan dukungan sport science dan teknologi. Artinya memang ini menjadi isu-isu menarik barangkali nanti untuk siapapun ya, termasuk juga untuk mahasiswa atau ya stakeholders terkait ya yang memang memiliki peranan penting terutama mahasiswa ya apa namanya mencari sudut pandang baik itu mungkin masalah-masalah yang bisa diatasi, solusi-solusi apa yang real yang bisa menjadi solusi penanganan ya bahkan menjadi tema ataupun judul skripsi kawan-kawan. Nah, berikutnya ini jelas ya terakhir kesimpulannya ya terkait dengan pengertian filosofi perspektif multidimensi. Nah, filosofi adalah upaya intelektual manusia untuk memahami realitas, pengetahuan, dan nilai secara mendalam dari berbagai perspektif etimologis, historis, ontologis, epistemologis, aksiologis, dan praktis. Ya, filsafat menegaskan dirinya sebagai disiplin yang mendasari seluruh ilmu, pengetahuan, dan praktik kehidupan. Dengan demikian, filosofi bukan hanya studi abstrak, tetapi juga berperan penting dalam membentuk peradaban dan arah hidup manusia. Nah, lalu juga secara etimologis di sini ya kesimpulan PJOK itu pendidikan melalui tubuh dan gerak ya. Jadi berbeda ya. Kadangkala kalau untuk ya kadangkala saya ke kelas itu kalau di kampus itu mahasiswa masih belum bisa membedakan mana itu pendidikan jasmani dan mana pendidikan olahraga itu. Bahkan itu menjadi apa namanya? Kalau pendidikan jasmani tadi ya, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas fisik ya, yang bermakna baik itu yang dipilih maupun terpilih ya, baik itu berupa permainan ataupun aktivitas olahraga ataupun melalui cabang olahraga tertentu, orientasinya dalam rangka untuk mengembangkan seluruh potensi siswa dari kognitif, afektif, psikomotorik ya. Dan orientasi jangka panjangnya adalah untuk bisa membentuk habit ya, kebiasaan, kesadaran diri ya, kesadaran diri bahwa pentingnya beraktivitas fisik dan peka terhadap literasi fisik atau peka terhadap pentingnya aktivitas fisik sepanjang hayat gitu ya. Nah itu barangkali harus digarisbawahi oleh kawan-kawan mahasiswa khususnya ya. Lalu juga pendidikan olahraga yang memang orientasinya proses pendidikan melalui aktivitas olahraga ya, cabang olahraga tertentu yang orientasinya pada prestasi gitu ya. Nah, intinya adalah Bapak Ibu dan kawan-kawan semua kawan-kawan mahasiswa khususnya ya pendidikan jasmani adalah disiplin multidimensi ya, disiplin ilmu multidimensi yang mengintegrasikan tubuh, pikiran, nilai, praktik nyata untuk membentuk generasi sehat, berkarakter dan berdaya saing global. Itu harapan ya yang ada di pada mata pelajaran pendidikan jasmani. Oke, nah ini saya kira sementara itu ya. Pak Cep, barangkali itu Pak Cep, sementara kita coba diskusi, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa ataupun dari Bapak Ibu semua. Dan insya Allah ya, rekan-rekan,
secara kontinu nanti Ibjo Kesi menghadirkan kegiatan pelatihan, kegiatan webinar, seminar yang bisa diakses baik itu gratis maupun berbayar ya dalam rangka mungkin pendalaman materi gitu ya. Itu silahkan nanti bisa diikuti dan jangan lupa juga ya untuk bisa di-follow ya terkait dengan apa namanya portal informasi ataupun sosial media kita ya baik itu Instagram maupun YouTube. Jadi insya Allah Bu Ilona ini udah di itu ya di video ya. Jadi nanti Sudah Bapak. eh, apa namanya kegiatan-kegiatan ini bisa disosialisasikan melalui kanal YouTube juga gitu ya. Oke, terima Betul. kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. atas ilmunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih atas Waalaikumsalam ilmunya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Prodi atas ilmu Terima yang telah kasih, Pak. disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Waalaikumsalam Prodi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil betul. Terima kasih Bapak Kaprodi untuk presentasinya sambil menunggu Pak Acep masuk kembali di platform ini. Mungkin ada dari teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, mungkin juga rekan-rekan dosen atau guru yang hadir di platform ini, yang ingin Gornas itu dari menanyakan. Gornas. Iya, dari Pak Gornas. Yayat Selamat itu datang. dananya Pak Yayat. Iya, baik. Selamat datang Bapak Ibu Guru Olahraga dari Kesatuan Igornas. Jika ada pertanyaan, silakan nanti langsung type pertanyaannya, nanti mungkin bisa dipandu oleh Pak Acep. Pak Acep, selamat datang kembali. Silakan Bapak. Siap, terima kasih banyak Bu Dokter. Tadi saya ketendang ini keluar. Terima kasih banyak pada Pak Rahmat Gunawan yang sudah memaparkan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini bagi teman-teman, mahasiswa, dosen, atau teman-teman yang join dari luar, silakan bila ada yang mau ditanyakan terkait masalah pembahasan buku tadi, bisa melalui chat di Zoom ini. Atau barangkali mau langsung, silakan Langsung untuk Bapak Pak Acep, Pak Yayat, Pak Acep. mahasiswa, Langsung untuk Pak bila ada Yayat. yang ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang langsung Pak Yayat, langsung masuk aja Pak Yayat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Warahmatullahi. Pak Rahmat Gunawan selaku narasumber dan teman-teman peserta seminar. Salam kenal Pak Rahmat. Mungkin kita pernah ketemu dengan Pak Bambang juga di KONI ya. Ya, salam kenal Pak Yayat. Ya, sudah pernah ketemu kayaknya. Ya. Betul. Waktu itu saya mengundang Bapak juga di kegiatan pelatihan ya untuk para pelatih, termasuk ada Pak Bambang di sana. Singkat pertanyaannya Pak Rahmat, karena Penjas itu tadi merupakan disiplin ilmu multidimensi ya, kalau tidak salah. Kemudian ke pertanyaannya, yang pertama ada 2 pertanyaan. Ini karena hubungannya dengan saya sebagai guru PJOK di SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Yang pertama, bagaimana pandangan filsafat tentang tubuh dan jiwa dapat mempengaruhi cara kita memaknai olahraga di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana filsafat dapat membantu kita memahami
tujuan utama pendidikan jasmani bukan hanya sebatas kebugaran fisik. Mohon maaf kalau umpama rada bergeser, atau mudah-mudahan sih sesuai dengan tema pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Yayat sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bukan dari Bapak Yayat saja ini yang bertanya. Jadi diusahakan bagi mahasiswa juga, khususnya mahasiswa prodi pendidikan jasmani, bagi yang ada mata kuliahnya, bila ingin lebih dalam kembali, silakan ya. Nanti berikan pertanyaan pada Pak Rahmat Gunawan, biar nanti Pak Rahmat Gunawan semakin termotivasi untuk membuat buku-buku yang lainnya. Itu mungkin. Oke, Pak Gun, itu saja mungkin. Selanjutnya waktu dipersilahkan untuk menjawab dari pertanyaan Pak Yayat Ruhiyat ini. Terima kasih, Pak Gun. Baik, terima kasih Pak Acep, Pak Yayat. Terkait dengan pertanyaannya tadi, catatan saya bagaimana pandangan filsafat memaknai hubungan antara tubuh dan jiwa ya. Betul ya Pak Yayat ya? Betul, Pak, betul. Ya, pendidikan jasmani itu tadi disampaikan bahwa Penjas itu mengembangkan atau Penjas ya merupakan bagian atau integral ya dalam rangka mengembangkan seluruh ya potensi yang dimiliki oleh peserta didik ya. Beresin dulu Nah, ya. secara Itu filsafat bantalnya itu keluarin, sendiri, bantalnya keluarin. ya secara filosofi itu sendiri, Penjas itu mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik itu secara holistik gitu ya. Disampaikan tadi tubuh dan jiwa itu menjadi satu kesatuan, integrasi tubuh dan jiwa ya, memiliki satu kesatuan atau memiliki nilai. Jadi implikasinya adalah Penjas ini bukan hanya memandang atau filosofi Penjas, ya filosofi ini memandang Penjas itu bukan hanya sekedar mengembangkan aspek kebugarannya saja gitu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan paradigma lama itu Penjas itu hanya sekedar untuk mengembangkan kebugaran jasmani dan juga prestasi. Itu Penjas. Dan bahkan tadi disampaikan ya di era-era Yunani kuno dan sebagainya, di situ Besok masih disampaikan 15 bahwa kan? mempersiapkan diri untuk perang gitu ya, untuk militer dan sebagainya. Nah, dalam paradigma baru bahwa Penjas itu dipandang sebagai sarana pendidikan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki ya secara holistik ya dari aspek fisik, kognitif dan psikomotorik ya. Jadi integrasi antara tubuh dan jiwa itu memiliki nilai atau satu kesatuan sehingga dalam proses implementasinya Penjas ini bukan hanya menjadi instrumen untuk mengukur kebugaran saja, tapi juga menjadi instrumen dalam rangka mengukur terkait dengan atau menanamkan nilai-nilai karakter di sekolah, nilai-nilai kesehatan di sekolah, nilai-nilai daya juang untuk siswa. Jadi kalau posisinya itu mungkin di SD ya, kadangkala yang integrasi dengan kesehatan bagaimana seorang guru itu ataupun seorang siswa itu ketika selesai beranjak dari proses pembelajaran ya di lapangan, dia tidak lupa untuk bisa cuci tangan gitu kan, untuk bisa kembali ke kelas bahkan mungkin ketika breakfast gitu ya dan lain sebagainya. Lalu juga bagaimana Penjas itu ya dari aspek kesehatan dan tentu guru pendidikan jasmani itu yang memiliki peran penting dalam rangka memberikan penyuluhan, yang memberikan pendidikan kepada siswa
terkait dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang kaitannya dengan kesehatan, misalnya menggosok gigi gitu. Dia terkait dengan bangun tidur, gosok gigi, ya kan? Terus juga menjelang tidur, ya gosok gigi gitu. Itu pun menurut saya, eh, nah ini juga mungkin menjadi inspirasi juga untuk kawan-kawan mahasiswa Penjas di Unpam ya khususnya, karena memang mahasiswa kami ini baru semester 5. Barangkali bisa menjadi bahan ya nanti ketika kawan-kawan itu apa namanya membuat skripsi, terutama nanti di semester 5 itu teman-teman sudah mendapati mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Selepas dari situ nanti teman-teman di semester 6 sudah mendaftar seminar proposal. Jadi memang sudah ada luaran ya di mata kuliah apa namanya mata kuliah metodologi penelitian. Lalu pertanyaan kedua ini barangkali mudah-mudahan cukup menjawab ya apa yang menjadi apa namanya apa yang menjadi pertanyaan ya. Tadi pertanyaan kedua kalau tidak salah ini bagaimana filsafat memandang terkait dengan kebugaran jasmani pada Penjas. Betul ya, seperti itu ya. Pak Bagaimana Yayat, betul? bagaimana filsafat dapat membantu kita memahami tujuan utama pendidikan jasmani, bukan hanya sebatas kebugaran fisik. Itu aja, Pak. Oh iya iya. Ya, oke terima kasih Pak Yayat. Jadi kajian terkait dengan perspektif ontologis ya, ini terkait dengan hakikat pendidikan jasmani. Secara ontologis bahwa kebugaran jasmani itu dipandang sebagai hakikat keberadaan tubuh yang sehat. Secara ontologis ya, bahwa hakikat pendidikan jasmani itu eh, mungkin saya terangkan sedikit juga untuk mahasiswa ya. Jadi kebugaran jasmani itu apa mahasiswa nih? Ada yang mahasiswa nggak di sini? Khawatir belum tahu nih kebugaran jasmani ini. Ada Hadir, Pak, Pak. ada. Ada Hadir Pak, Pak. ada Ada. Pak, hadir Pak. Hadir, Nah, Bapak coba saya hadir. minta Ada nih Pak, biar Pak. biar biar ada keaktifan. Saya Iya, minta Pak. apa Siap itu Pak. kebugaran jasmani itu? Siap, Pak Rahmat Gunawan izin. Kemampuan tubuh untuk Hmm. melakukan aktivitas sehari-hari secara efisien tanpa merasa lelah berlebihan. Oh ya, tanpa mengalami kelelahan yang berarti ya. Oke, bagus ya. Jadi secara ontologis tadi memandang bahwa kebugaran jasmani itu salah satu indikator ya terkait dengan bagaimana pendidikan jasmani ini mengelola tubuh yang sehat. Jadi ketika kita mau beraktivitas ya tentu ya itu harus didukung dengan kebugaran jasmani yang baik gitu ya. Kesehatan jasmani yang baik. Karena tadi disampaikan bahwa kebugaran jasmani merupakan salah satu kemampuan ya, merupakan kemampuan seseorang dalam rangka melakukan aktivitas fisik ya, yang nggak cukup satu ya, tapi juga mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas fisik lain tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, kebugaran adalah syarat nih dasar agar siswa dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh gitu. Jadi dari aspek ontologis ya, eh saya kira itu mungkin jawaban terkait dengan pertanyaan yang mudah-mudahan bisa menjawab dan barangkali mungkin tidak sempurna. Nah, tapi dari ketidaksempurnaan itu kita tahu bahwa ada yang sempurna gitu ya. Jadi ini kaitan dengan filsafat ya. Oke. Luar Oke, biasa terima kasih. sekali, Pak Rahmat Gunawan. Terima kasih banyak, Pak Rahmat Gunawan. Mungkin itu, Pak Yayat, dari Pak Rahmat Gunawan. Semoga saja jawabannya belum puas. Kalau belum puas, nanti kita bisa tanyakan kembali lebih dekat lagi diskusi dengan Pak Rahmat Gunawan. Ya, siapa tahu dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi buku referensi yang baru. Gitu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi Pak Rahmat Gunawan dari mahasiswa. Alhamdulillah ternyata mahasiswa pendidikan jasmani ini aktif juga ya. Banyak sekali Pak Gun mahasiswa bertanya, tapi mungkin inilah pertanyaan yang terakhir Pak. Dari mahasiswa saya akan ambil salah satu saja. Mohon maaf kepada teman-teman mahasiswa bila ada
pertanyaannya yang tidak bisa disampaikan di forum ini. Mudah-mudahan kalau untuk mahasiswa silahkan mungkin ya ke Pak Gun, nanti bisa ke ruangannya untuk bertanyakan. Bahkan bisa tanya-tanya terkait masalah bukunya gitu, cara membuat buku dan lain sebagainya itu. Nah, mungkin ini Pak Gun ada pertanyaan dari Pak Rudi Wibowo terkait bagaimana pendidikan jasmani dapat berkontribusi pada pembentukan karakter kecakapan hidup siswa di masa depan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi bagaimana pendidikan jasmani dapat berkontribusi pada pembentukan karakter. Nah, karena tentu kita adalah prodi pendidikan jasmani yang dimana bukan hanya praktek saja, tapi harus bisa membentuk karakter. Nah, mungkin itu biasanya ada di buku bab selanjutnya. Tapi silakan Pak Rahmat Gunawan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Cep. Ya, yang pasti tadi disampaikan ya, pendidikan jasmani itu mengembangkan 3 aspek gitu ya. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam proses implementasi di lapangan, atau kita ngomongin terkait dengan karakter tadi ya, terkait dengan sikap ya. Sikap itu kan macam-macam ya. Sikap positif ya. Terutama memang ada juga kebijakan yang di situ bahkan sudah jelas ya di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu menyampaikan terkait dengan potensi siswa itu yang dikembangkan tuh apa gitu ya. Dalam hal ini juga karakter-karakternya tuh apa itu di sana. Mereka ini posisinya menjadi mahasiswa atau menjadi seseorang yang memang apa namanya memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa ya, diturunkan di situ ya, disiplin ya, sportivitas dan sebagainya macam-macam itu ya. Nah, itu tujuannya, itu goalsnya ya. Kebijakannya tadi undang-undang apa namanya? Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan juga mungkin undang-undang yang lain. Sedikit saya mungkin menyampaikan juga. Jadi ini bukunya ya, Bapak Ibu ya. Ini bukunya kelihatan ya. Nah, kelihatan. Nah, buku ini di sini tadi disampaikan ya bahwa posisinya itu ada 14 bab. Barangkali nanti bisa baca-baca ya bukunya gitu ya. Nah, di sini ada 14 bab. Salah satunya terkait dengan dasar hukum ya, dasar hukum. Di bab 1 landasan hukum pendidikan jasmani. Dasar hukum pendidikan jasmani di institusi pendidikan sekolah ya. Dan yang bagian B ini terkait dengan dasar hukum pendidikan jasmani di perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi pun sama, ada pendidikan jasmani gitu ya. Bahkan di apa namanya di beberapa kampus ya memang ada ya pendidikan jasmani. Baik itu di UPI ya, lalu juga mungkin di program di apa namanya di kampus-kampus lain, terutama mungkin kalau di PGSD itu ada juga nih pendidikan jasmani di semester 5. Jadi dosen-dosen barangkali nanti dosen-dosen penjas pun di semester 5 apa 6 saya lupa. Yang pasti nanti dosen-dosen penjas di Unpam ya nanti akan mengajar juga mungkin di PGSD. Nah, tadi bagaimana terkait dengan karakter ya. Nah, terkait dengan karakter tentu itu menjadi poin penting ya yang memang dikembangkan juga di Penjas gitu. Nah, ini yang menjadi eksekutornya adalah kawan-kawan calon guru nanti guru Penjas di sekolah, yaitu kawan-kawan mahasiswa yang sekarang gitu ya. Dan guru-guru Penjas di sekolah. Dalam rangka membentuk karakter positif ya, lahir terbangun itu di siswa ya, di peserta didik. Bagaimana caranya? Ya, ini bisa dibaca nih di sini ya. Dari mulai melalui pendekatan-pendekatan, strategi-strategi pembelajaran, melalui mode-mode pembelajaran, melalui metode, melalui gaya dan sebagainya. Jadi memang pembahasannya cukup luas. Insya Allah barangkali nanti kita akan ada sesi khusus Pak Cep. Barangkali nanti ada ketertarikan dari mahasiswa, dari masyarakat umum ataupun yang menjadi bagian dari komunitas ini. Insya Allah nanti mungkin dalam waktu dekat kita coba agendakan ya lebih mendalam terkait dengan aspek-aspek ataupun tinjauan-tinjauan yang mungkin sangat berguna nanti menunjang guru pendidikan jasmani di sekolah. Oke, terima kasih Pak Acep. Itu saja Pak Acep. Terima kasih banyak Pak Gunawan, luar biasa sekali. Nah, mungkin ini belum
begitu mendalam ya. Nah, jadi kalau seandainya mahasiswa atau teman-teman guru, teman-teman dosen dari luar, bila ingin memperdalam lebih dalam lagi terkait masalah filosofi, khususnya dalam pendidikan jasmani, nah nanti mungkin ada forum ya, Pak. Ada forum untuk membahas dan mendiskusikan terkait masalah karakter atau pembelajaran filosofi dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti ke depannya bila teman-teman mahasiswa, dosen, guru ingin memperdalam lagi buku, mungkin nanti akan akan dijelaskan di forum. Nah, nanti mudah-mudahan terkait masalah pertanyaan yang belum diselesaikan nanti bisa akan diselesaikan di forum. Nah, bila nanti ada yang ditanya-tanya terkait masalah buku, Pak Gun, kira-kira nih buku ini ada dipublikasikan tidak atau dijual dan lain sebagainya tidak, karena ini buku sangat penting sekali apalagi bagi mahasiswa pendidikan jasmani atau guru untuk memperdalam lagi terkait masalah proses pengajaran dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Gun selanjutnya ada tidak kira-kira? Nanti mungkin terkait dengan kawan-kawan bisa pesan bukunya itu melalui penerbit. Kebetulan penerbit kami itu di MEVI, Media Literasi Indonesia, itu ada di kota Solo ya, di kota Solo. Nah, nanti mungkin linknya akan dikirimkan melalui admin Ibjokesi ya. Itu Pak Acep. Siap, terima kasih banyak. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, teman-teman guru, bila ingin memperdalam lagi terkait buku itu, silahkan nanti bisa tanya-tanya di grup Ibjokesinya. Nah, mungkin itu Pak Gun dari sesi tanya jawab. Nah, alhamdulillah dari awal sampai akhir acara webinar bedah buku ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, ini mungkin bukan akhir. Nah, di webinar bedah buku ini, khususnya di Ibjokesi ini, setiap minggunya itu ada bedah buku, khususnya buku-buku yang baru. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, dosen, guru, bila ingin memperdalam lagi, silakan join ke grup forum WhatsApp. Nanti kan ada informasi yang lebih detail lagi terkait masalah buku-buku yang baru, khususnya bagi guru, calon guru. Nah, di situ akan ada. Nah, itu saja mungkin dari kami. Kita tutup dengan ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa komentasi, Acep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pada mahasiswa. Dan sekarang sebelum ditutup, mari buka kameranya, kita akan dokumentasikan. Betul. Sebelum ditutup, rekan-rekan Ibu mahasiswa Doktor silakan boleh untuk dipimpin, Bu Doktor. Baik, terima kasih Pak Bagaimana? Acep. Baik, rekan-rekan mahasiswa sebelum ditutup mungkin Pak, bisa makasih apa ya? Iya, tanpa membuka mic-nya, silakan membuka kameranya saja. Terima kasih. Betul, silakan membuka kameranya saja. Nanti saya akan pandu dalam hitungan ketiga. Mungkin Pak Acep dan Bapak Ibu yang hadir juga bisa bantu ikutan untuk screenshot layarnya ya. Baik, saya mulai menghitung ya tanpa membuka mic-nya, cukup membuka kameranya saja. Dalam hitungan ketiga silakan berikan pose yang terbaiknya. Oke? 3, 2, 1. Baik, sekali lagi mungkin bisa berganti pose. Boleh kasih gayanya nggak, Bu? Boleh kasih gayanya nggak, Bu? Silakan. Bilang so ganteng Bu Anissa. Ya Allah, astagfirullah. Bu, gayanya kayak gimana, Berikan Bu? pose dan senyuman yang terbaik ya. Untuk terakhir kali silakan mungkin silakan mungkin bisa dibantu juga Bapak Ibu, Bu Anissa yang ada. Ya, silakan. Dalam hitungan ketiga berikan senyuman dan pose terbaik. 1, 2, 3. Kasih jempol. Yeay, mantap. Oke, Ya, baik. Bu Anissa Terima kasih, Bu Saimut. Anissa.
Baik. Makasih Bu, makasih. Pak Acep. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini yang hidup Bapak Ibu. Teman-teman mahasiswa, guru, dosen, terima kasih banyak atas partisipasinya. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Nah, untuk bedah buku terkait manajemen pendidikan jasmani. Nah, itu nanti dibawakan akan langsung oleh Pak diinformasikan Acep ya. terkait buku. Iya. Sekalian Jadi, jangan rekan-rekan sampai jangan lupa untuk hadir di minggu depan karena materinya juga cukup menarik, akan dipandu oleh Pak Acep juga. Presentasinya Pak Acep, jangan lupa untuk hadir di acara minggu depan. Iya Bu, Terima makasih. kasih Bu Dokter. Terima Itu kasih. saja Terima teman-teman kasih. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam semuanya.